Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore rekanita, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan di bulan Ramadan yang suci ini. Nah, ketemu lagi bersama kita di WAS kita, Wawasan Rekanita. Rekanita, pada sore hari ini kita berkesempatan tabarukan di Pondok Pesantren Lirboyo. Nah, kira-kira di dalamnya siapa nggih rekanita? Pastinya panjenengan sudah tahu. Nah, ini kita ke dalamnya sosok Ning yang sangat luar biasa, masih muda akan tetapi sangat mempesona. Nah, kira-kira siapa nggih? Nah, betul sekali. Beliau adalah Ning Sheila Hasina. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam Mbak Dedis. Bagaimana kabarnya Ning? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Panjenengan gimana? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, hari ini Ning ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan. Biasanya kita sering mendengar istilah tentang Lailatul Qadar Ning. Betul. Kira-kira menurut Ning Sheila nih, apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana sejarahnya Ning kok ada ya malam Lailatul Qadar itu? Siap. Baik, Mbak Titis, memang Lailatul Qadar sendiri itu keistimewaan yang oleh Allah diberikan khusus untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan dalam Al-Quran itu Lailatul Qadar diberikan satu surah yang spesial memang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Kita sudah tahu ya, ada surah Al-Qadar yang isinya inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu satu surah yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar dan bagaimana keutamaan Lailatul Qadar. Namun kalau membahas tentang Lailatul Qadar sendiri, sebenarnya para ulama di sini berbeda pendapat. Sebenarnya namanya kenapa sih kok Lailatul Qadar? Gitu ya. Malam mulia kenapa namanya kok Lailatul Qadar, kan begitu kan? Nah, ternyata para ulama banyak yang berpendapat sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam penetapan, malam pentakdiran. Makanya namanya Al-Qadar. Al-Qadar bermakna takdir, Lailatul Takdir, seperti itu. Kenapa malam penetapan, malam pentakdiran? Karena di dalam malam itu Allah mentakdirkan nasib-nasib manusia, baik itu mulai dari umur, rezeki, kehidupan, kematian, dan lain-lainnya hingga tahun ke depannya. Ternyata hal ini tertuang dalam surah yang lain, yaitu surah Ad-Dukhan. Di sana disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu kan Al-Qur'an diturunkan di suatu malam. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu diputuskanlah segala hal yang kemudian oleh Allah ditakdirkan untuk umat manusia, baik itu kehidupan, umur, rezeki, dan sebagainya. Makanya namanya Lailatul Qadar. Namun banyak juga pendapat yang lain Lailatul Qadar itu. Ada yang bilang Lailatul Qadar itu maknanya ya Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Karena kan dalam ayatnya itu kan khairum min alfi syahr, ya betul. Jadi kalau penamaan Lailatul Qadar ini para ulama berbeda pendapat, jadi banyak versinya seperti itu. Namun kan yang membuat kita sering kali bertanya-tanya, kenapa sih umatnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kok diberikan keistimewaan oleh Allah malam Lailatul Qadar ini hanya untuk umat Muhammad. Sebelumnya Kanjeng Nabi gak ada. Okay. Jadi dulu itu
para nabi-nabi memang sudah ada ibadah seperti sholat, memang sudah ada dari sebelumnya ya, sebelum Muhammad. Iya. Ada yang berpuasa juga ada. Tapi untuk Lailatul Qadar itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau di dalam tafsir daripada surah Al-Qadar itu, para ulama menyebutkan alasannya adalah karena umat Kanjeng Nabi itu umurnya pendek. Oh Nggih. iya. Kan umurnya Kalau Kanjeng Nabi dulu kan beberapa ratus iya, tahun. iya. Bahkan Iya. Nabi Nuh itu hidup sampai 1000 ya. Nah, iya. 1000 tahun, 910 tahun atau bagaimana itu ya? 950 tahun, 1000 kurang 50. Nah, panjang sekali kan umatnya Kanjeng Nabi saja yang pendek terkenal umurnya hanya 60 sampai 70 tahun seperti itu. Saya teringat kebetulan beberapa bulan yang lalu Kaulah itu menderekkan Umi Aza Mbak Titis. Nah, pada waktu itu Umi Aza itu sempat menceritakan asal usul daripada adanya Lailatul Qadar itu. Jadi Umi Aza itu waktu itu cerita kepada para alumni, tapi ya termasuk ini salah satu riwayat. Sebenarnya banyak sekali riwayat cerita mengenai ini. Namun Umi itu menyampaikan satu riwayat yang menceritakan asal usul Lailatul Qadar. Jadi pada waktu itu Nabi itu duduk sama para sahabat. Ketika Nabi duduk, tiba-tiba Nabi tersenyum. Sahabat kan langsung kepo ya. Iya, kepo kalau bahasa orang sekarang. Nabi kenapa nih kok tiba-tiba senyum nih kan gitu. Tanya sahabat, tanya Nabi kenapa kok senyum. Terus Nabi itu cerita, mulailah Nabi cerita. Nanti itu di padang mahsyar ada nabi, seorang nabi yang tidak punya umat. Nabi itu sendirian, tidak punya umat. Namanya Nabi Syam'un. Nabi Syam'un. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya Nabi Syam'un. Nabi Syam'un ini terkenal kuat sekali teman-teman. Kuat sekali. Pokoknya kalau mungkin sekarang Samson ya makanya itu ya. Maksudnya kan kalau ada tokoh kita kan Samson ya. Kan kuat juga. Nabi Syam'un juga begitu. Kuat itu walaupun pakai pisau, pakai apapun nggak bisa kalah. Senjatanya cuma tulang unta. Senjatanya. Itu tapi bisa sekali tebas membunuh banyak orang kafir begitu. Jadi saking kuatnya, memang terkenal dengan sosok yang sangat kuat. Nabi Syam'un ini banyak dari umatnya itu bahkan sampai istrinya sendiri itu yang mengkhianati beliau. Jadi kufur kepada Allah. Nah, setelah kemudian oleh Allah diselamatkan, singkat ceritanya lah Nabi Syam'un ini beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Begitu. Nah kan para sahabat diceritakan begini langsung ingin iri begitu loh. Tapi kok ada umat zaman dulu Kanjeng Nabi Syam'un itu kok bisa ibadah sampai 1000 bulan? Kita juga pingin Kanjeng Nabi. Kita juga pingin ibadah sampai 1000 bulan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad dawuh, tenang, kalian itu nggak perlu seperti Nabi Syam'un karena kalian punya umur yang pendek. Tapi kalian nanti diistimewakan oleh Allah dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau kita hitung sekitar 83 tahun. 83 tahun lebih 4 bulan ya. Nah, umurnya umat manusia ya sudah banyak ya kalau 83 tahun. Jadi kalau dapat Lailatul Qadar itu sudah hampir seperti setara dengan umur satu orang manusia seperti itu. Apalagi dengan setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar, tentu mereka justru akan lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Seperti itu Mbak Titis sejarahnya. Tapi ya sebenarnya banyak riwayat-riwayat yang lain mengenai Lailatul Qadar. Cuma secara singkatnya demikianlah. Karena umat Muhammad ini umurnya pendek, makanya oleh Allah dispesialkan dengan Lailatul Qadar. Banyak ya sebenarnya. Ada bulan-bulan yang mulia juga ya, ada bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Di sana kan ibadah juga dilipat gandakan. Itu juga sama sebenarnya. Kenapa sih kok ada 4 bulan yang dimuliakan juga sama? Karena umat manusia itu umurnya pendek. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad umurnya pendek. Makanya ada keistimewaan yang mana kalau kita beribadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya. Betul sekali. Nah, iya, jadi seperti itu ya Rekanita. Jadi malam Lailatul Qadar itu sangat luar biasa, lebih baik dari 1000 bulan.
Nah, itu tadi mengenai sejarah Lailatul Qadar gini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengetahui kira-kira tanda-tanda di malam Lailatul Qadar itu seperti apa nih? Baik, kan memang orang tuh kalau dikasih tahu khairun min alfi syahr gitu kan ya, lebih baik dari 1000 bulan, gimana nih supaya bisa dapat Nah, begitu kan. betul. Sebenarnya Mbak, para ulama sendiri itu menariknya berbeda pendapat. Ada sebagian ulama itu yang menarik sekali, seperti Imam Malik. Imam Malik itu bahkan berpendapat Lailatul Qadar itu nggak mesti di bulan Ramadan. Oh, gitu. Iya kan? Baru dengar atau mungkin baru teman-teman dengar ya iya. saya. Iya. Jadi Imam Malik itu berpendapat Lailatul Qadar itu tidak mesti di bulan Ramadan. Cuman umumnya terdapat di bulan Ramadan. Umumnya lagi terdapat di 10 hari yang akhir, apalagi di malam-malam yang ganjil. Ini kalau pendapat Imam Malik. Berbeda pendapat dengan Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan kalau Lailatul Qadar ini khusus untuk bulan Ramadan. Begitu. Jadi para ulama sendiri itu juga simpang siur, masih ada yang bilang begini, bilang begitu gitu. Kalau kita sering dengarnya kan di bulan Ramadan gitu, memang mungkin yang kita tahu bulan Ramadan itu sesuai dengan pendapat dari Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Ya. Lailatul Qadar itu spesial di bulan Ramadan dan lebih banyak ditemukannya di 10 hari terakhir, apalagi malam-malam ganjil atau malam-malam ganjil yang bertepatan dengan malam Jumat, seperti itu. Jadi para ulama menspesialkan kalau ada malam ganjil kok ada malam Jumat, ini kemungkinan besar Lailatul Qadar. Jadi harus kita perbanyak ibadah di sana. Dan sebenarnya itu juga masih belum jelas juga. Memang Allah itu tidak betul-betul memberikan tanda yang jelas spesifik yang spesifik. Tidak ditentukan kapannya. Allah itu samarkan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Alasannya itu karena memang supaya umat Muhammad ini, orang-orang Islam itu kalau ibadah nggak pilih-pilih. Nah, betul. Iya. Nah, coba nih, iya. Oh, udah Lailatul Qadar aja nih. Sholat malamnya Lailatul Qadar aja. 1000 bulan. Iya kan? Repot kalau semisal Allah masih tahu detail nih. Lailatul Qadar malam 27. Udah. Terawihnya 27 saja. Iya, repot nanti kalau kayak gitu. Makanya sama Allah itu disamarkan, jadi tidak dikasih tahu betul kapan pastinya Lailatul Qadar. Cuma ya para ulama tadi berbeda pendapat. Ada yang memang mengatakan ulama itu malam 27, ada yang bilang malam 23 dan sebagainya, itu ada para ulama pendapat demikian. Cuman kalau dengan tanda-tanda, biasanya kan dengan tanda-tanda ada beberapa hadits Kanjeng Nabi yang menyebutkan tentang tanda-tanda Lailatul Qadar itu dari malamnya, malam suhu malamnya dan juga langitnya itu bagaimana. Nabi pernah mendahulukan demikian bahwa Lailatul Qadar itu malam yang baljah, yang musyrikoh, nayiro. Jadi malamnya terang, bercahaya, tidak mendung, tidak ada hujan, kemudian tidak ada gerak angin, tidak ada bintang jatuh, seperti itu. Jadi kalau kalau kita mau lihat tanda-tanda alam juga demikian. Kemudian tapi kalau malam yang terang ini, kalau daerah kita itu banyak lampu, kita tidak bisa tahu. Iya, jadi hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak ada lampu di sekitarnya, tidak ada listrik yang menyinari, sehingga nanti dia akan bisa merasakan perbedaan malam ini dengan malam-malam sebelumnya, malam-malam yang lain, seperti itu. Itu kalau malamnya ya, tidak ada gerak angin, mendung dan hujan. Kemudian di malam itu sedikit anjing menggonggong dan juga keledai yang menggonggong juga. Keledai itu apa ya, bersuara seperti itu, juga sedikit seperti itu. Bahkan kalau tapi ini tidak dari hadits ya, cuma dari penelitian para ulama yang sudah pernah menjumpai Lailatul Qadar berulang kali. Dawuh para ulama itu kalau malam Lailatul Qadar, air laut yang asin menjadi tawar. Oh gitu. Iya, tapi kan siapa coba ya? Dari malam 1 sampai malam 30. Yang ke laut cincin. Ini dia. Masih uniknya para ulama sampai demikian loh ya, memberikan tanda-tanda Lailatul Qadar. Jadi air laut yang asin menjadi tawar, seperti itu. Oke. Terus kalau kita juga bisa memberi tahu tanda-tanda Lailatul Qadar ketika pagi harinya. Jadi kalau tadi malamnya Lailatul Qadar, pagi hari ini matahari terbit cerah,
tapi sinarnya tidak terik, Oh, gitu. tidak panas. Tidak panas. Iya, tidak panas. Suhunya Jadi, sejuk gitu ya. Sejuk, tapi terang, tapi tidak terik seperti itu, Iya. tidak memanasi, tidak terasa panasnya seperti itu. Ini kalau dari tanda-tanda Alam. alamnya Iya. seperti itu. Cuman kalau demikian kan ya kita masih kayak simpang siur ya. Kadang-kadang kalau pas lagi agak mendung dikit malah pagi-paginya, oh jangan-jangan tadi malam malah Qadar kan begitu. Sehingga teman-teman jangan hanya berpatokan dengan tanda alam saja menurut saya, karena kita juga penting untuk tahu bahwa Allah menyamarkan Lailatul Qadar itu memang alasannya karena kita diperintahkan untuk selalu ibadah terus. Nah, betul. Iya. Dari tanggal 1 sampai akhir. Memang kenapa dispesialkan toh? Kok Lailatul Qadar itu spesialnya di 10 hari terakhir? Ya memang sebenarnya ini juga landasannya hadis. Sayyidah Aisyah pun juga dahulu demikian bahwa kalian bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir. Apalagi kalau kita lihat orang itu kan kalau di awal-awal Ramadan masih semangat ya Mbak Titis ya ibadahnya. Nanti kalau di akhir lebih Oh loyo. iya, kalau di akhir itu pikirannya bukan Lailatul Qadar. Iya, baju lebaran. Iya, pikirannya Lailatul Aid tuh ini. Pikirannya malam lebaran nih, saya belum dapat baju untuk baju baru. Makanya orang kalau sudah mulai tanggal 20 bahkan mungkin tanggal 15 ke atas tuh sudah pikirannya repot, yang Buat jajan apa besok hari raya? jajan hari raya, baju hari raya, liburan hari raya. Repot ini. Akhirnya mereka justru malah tidak mikir Lailatul Qadar, tidak mikir untuk bagaimana tetap selalu ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Menariknya Mbak Gitis, ada para ulama, termasuk salah satunya adalah Imam Abdul Hasan Asy'adzili. Disebutkan dalam kitab Tafsir As-Sawi, itu beliau dahulu demikian, saya berulang kali menggunakan metode ini dan berulang kali menjumpai Lailatul Qadar. Itu beliau menandainya dengan awal hari. Awal hari bulan Ramadan, nanti bisa diketahui Lailatul Qadar ada di hari apa. Jadi kalau saya baca di dalam kitab Tafsir Sawi itu beliau, kalau hari pertama bulan Ramadan, hari Minggu, hari Ahad, nanti Lailatul Qadar terletak di tanggal 29, malam 29. Kalau hari Senin, Lailatul Qadarnya ada di malam 21. Kalau hari Selasa, Lailatul Qadarnya malam 27. Kalau hari Rabu, Lailatul Qadarnya ada di malam 19. Kalau hari Kamis, Lailatul Qadarnya ada di malam 25. Kalau hari Jumat, Lailatul Qadarnya ada di malam 17. Kalau hari Sabtu, Lailatul Qadarnya ada di malam 23. Ini kan prediksi hitungan dari para ulama. Yang memprediksi demikian dengan sesuai awal bulan Ramadannya juga sebenarnya bervariasi. Ada dari Imam Abdul Hasan Asy'adzili demikian, juga ada lagi pendapat yang lain. Cuma kalau dahulu beliau beberapa kali menerapkan metode ini dan mujarab kata beliau. Selalu menemukan Lailatul Qadar dengan metode ini. Maka teman-teman mungkin perlu juga untuk memperhatikan nanti kita malam awalnya apa, Ramadannya hari apa gitu. Jadi ya tergantung juga pemerintah ya, betul dan juga sekali. kepercayaan. Kadang-kadang kan NU dengan Muhammadiyah beda. Ada yang Ahad, ada yang Senin begitu ya. Jadi nanti misal kok yang kita ikut Ahad berarti kalau Ahad tanggal 29. Yang ikut Senin ya berarti beda tanggal 21. Tapi semuanya kan wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu sebenarnya kapan malam Lailatul Qadar. Tapi Mbak Titis, katanya dahulu para ulama itu kalau orang itu betul-betul menjumpai Lailatul Qadar, itu biasanya sama Allah diberikan tanda-tandanya. Tapi mungkin ya ini khusus untuk orang-orang yang memang Allah pilih ya. Jadi bahkan kadang-kadang Allah itu memperlihatkan kepada beberapa hambanya yang dipilih bahwa ini malam Lailatul Qadar. Seperti itu. Jadi mungkin orang-orang pilihan yang wali-walinya Allah ya, yang tahu kalau malam ini Lailatul Qadar. Tapi mungkin karena beliau spesial, ibadahnya itu nggak pilih-pilih. Kalau yang seperti saya ini nggak tahu nih. Yang seperti kita ini, alhamdulillah sudah yang penting tarawih ya. Yang penting sholat 5 waktu dan tarawih, puasa tidak bolong begitu ya. Nah, betul sekali. Kita hanya berusaha gitu. Iya, nih. betul. Dan menandai prediksinya seperti ini. Iya, betul. Nah, jadi itu tadi rekan kita sekalian,
tanda-tanda alam maupun prediksi hitungan hari awal bulan Ramadan itu kapan? Nah, nanti Lailatul Qadarnya berarti di tanggal sekian. Iya, gitu, betul. Ge. Nah, itu terkait tanda-tanda Lailatul Qadar. Iya. Nah, sekarang itu nih, kira-kira amalan atau sunnah atau doa yang kita panjatkan ketika malam Lailatul Iya. Qadar itu sebaiknya seperti apa? Baik, di sini memang seharusnya kita dianjurkan untuk kita baca setiap malam bulan Ramadan ya berarti. Karena kan Lailatul Qadar kita nggak ngerti kapan. Oke. Jadi nanti mungkin yang akan disampaikan ini harus kita dawamkan, harus kita langgengkan, kita amalkan setiap malamnya supaya nggak pilih-pilih. Nah, betul. Ya, nanti takutnya kita amalkan di bulan ini, di malam ini aja lah Qadarnya bukan di malam ini. Besok. Oke. Iya. Kalau yang amalannya doanya ya, yang doanya itu sebenarnya Siti Aisyah pun pernah bertanya tentang hal ini kepada Kanjeng Nabi langsung. Dawuh beliau begini, wa in wafaqtu Lailatul Qadar fa bima ad'u, dawuh beliau. Kalau saya menjumpai Lailatul Qadar, saya doanya bagaimana Kanjeng Nabi? Lalu Kanjeng Nabi dawuh, quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi doanya setiap malam itu kalau kita mau tidur atau kita bangun malam tahajud, jangan lupa doa untuk supaya nanti andaikan ini betul-betul Lailatul Qadar, doanya sesuai dengan anjuran Rasulullah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kemudian dilanjutkan baik dawuh para ulama, baik ditambahkan dengan doa Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya rasa mungkin teman-teman sudah sering dengar doa ini ya. Tinggal mungkin kita amalkan, baca banyak-banyak doa ini ketika malam bulan Ramadan. Namun untuk amalan-amalannya, menariknya ada beberapa ulama sudah merangkum bagaimana kita bersiap untuk mendapatkan Lailatul Qadar di setiap malamnya. Para ulama merangkum demikian, Mbak Titis. Jadi pertama, setiap malam itu kita bertekad untuk melakukan amalan dan ibadah ini, mempercayai bahwa ketika kita melakukan ibadah, orang yang beramal di dalam malam Lailatul Qadar karena mengimaninya dan juga karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, maka dia akan diberi ampunan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi kita harus ada ini niatan demikian. Saya kalau mau amalan ini betul-betul mau yakin nih, karena memang ada malam Lailatul Qadar, saya mengimaninya dan saya beramal demikian karena memang ingin ridho Allah. Seperti itu. Nanti kita akan dapat janji Allah tadi. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya para ulama mendawuhkan setiap malam bulan Ramadan itu sebenarnya umat muslim itu sunnah untuk mandi. Oh, mandi. Iya. Baru dengar atau sudah pernah dengar Mbak Titi sebelumnya? Baru kali ini kalau Iya. saya. Jadi malam bulan Ramadan itu waktunya setelah maghrib. Setelah kita berbuka, kita itu setelah kita berbuka sunnah untuk mandi sebelum sholat isya dan sholat tarawih. Sunnah untuk mandi. Mandi itu jangan dikatakan separuh badan ya. Kalau mandi dalam fikih itu berarti seluruh tubuh. Iya, keramas semua mandi. Ini setelah mandi karena memang tujuannya mungkin agar kita semangat ibadah. Orang kan kalau mandi energinya akan kembali. Seger kembali. Iya, betul. Jadi kenapa kok ada kesunahan-kesunahan mandi itu karena memang hikmahnya energinya kembali, semangat lagi, dia kembali fit dan segar bugar untuk kemudian semangat beribadah. Makanya sunnah mandi setelah maghrib, setelah berbuka, sebelum sholat isya dan sholat tarawih. Setelah mandi pakai baju yang bagus, kemudian berdandan, pakai wangi-wangian, seperti itu. Senangnya setiap malam bulan Ramadan. Ada niatnya apa enggak itu kira-kira yang mandinya? Mandinya cukup nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala, begitu cukup. Jadi yang penting saya niat mandi sunnah karena memang disunahkan demikian.
Nah cukup demikian teman-teman. Itu ya. Jadi nanti kalau malam bulan Ramadan mandi sorenya kita ganti aja. Mandi sorenya habis buka puasa. Jadi kan ya apa namanya lumayan lah biar ngirit air juga teman-teman. Nggak mandi 2 kali. Kadang-kadang kan orang malas mandi gara-gara malas sore udah mandi gitu kan. Iya, betul. Jadi mending mandinya setelah buka, sebelum sholat isya dan juga sholat taraweh begitu. Iya. Terus Mbak Titi setelah mandi itu sunnahnya menyedikitkan makan dan minum. Oh gitu. Iya, jadi bukanya jangan banyak-banyak. Oke. Tujuannya itu supaya kalau ibadah semangat, jadi bisa untuk digunakan ibadah tubuhnya. Karena kan kalau kita kenyang, bawaannya Ya, ngantuk betul teman-teman. sekali. Lemes Iya, nanti kalau lemes, ngantuk. gitu kan. Jadi akhirnya malam hari kita gunakan untuk tidur full Nah. begitu ya. Jadi Lupa ibadah nanti. iya, repot juga kan akhirnya. Kemudian sebenarnya para ulama tidak ada spesifikasi menyarankan untuk amalan yang detail apa. Ya cuma perbanyak membaca zikir, perbanyak membaca istighfar, perbanyak melakukan sholat sunnah, perbanyak membaca Quran, demikian. Cuman beliau musannif daripada kitab Tafsir Sawi menyebutkan kalau memang kita ini sudah merasa dari awal, saya ini kalau ibadah banyak-banyak nggak bisa kayaknya. Oke. Jadi baiknya umat muslim ini pilih ibadah yang manfaatnya besar, yang fadilahnya besar, yang pahalanya besar. Seperti contoh, jadi di dalam malam Lailatul Qadar, setiap malam bulan Ramadan berarti kita usahakan baca ayat kursi. Oh, ayat kursi. Iya. Satu kali nih. Boleh 1 kali, boleh sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya. Tapi ayat kursi kita baca, yang penting jangan lewatkan ayat kursi. Karena ayat kursi itu termasuk ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Jadi ada fadilahnya. Makanya kita pilih betul-betul kalau kita nggak bisa nih, nggak bisa banyak baca Quran juga nggak bisa. Maka dipilih yang benar-benar walaupun sedikit pahalanya banyak. Pertama ayat kursi. Kemudian yang kedua dari mulai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Akhir surah Baqarah. Kalau tahlilan itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, 3 ayat itu juga baik dibaca. Karena ada hadis yang mengatakan kalau orang dalam satu malam kok dia baca 3 ayat ini, maka itu mencukupi untuk 1 malamnya. Jadi kan maksudnya ayatnya sedikit tapi fadilahnya besar. Iya. Ada lagi masih doa beliau membaca surah Az-Zalzalah. 1 kali cukup kata beliau. Karena membaca 1 surah Al-Zalzalah setara dengan membaca separuh Al-Quran. Oh, luar biasa. Makanya iya. Surat Az-Zalzalah rekan. Az-Zalzalah, iya betul. Kemudian ada lagi membaca surah Al-Kafirun. 1 surah Al-Kafirun setara dengan 1/3 Al-Quran. Wah, itu dia makanya. Ya, mohon maaf, 1/4 Al-Quran. Iya, Al-Kafirun 1/4 Al-Quran. Kalau tadi Al-Zalzalah setengah, Iya, kalau Al-Kafirun 1/4 Al-Quran. Kemudian ada lagi membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. 1 kalinya setara dengan 1/3 Al-Quran. Jadi kalau 3 kali maka setara dengan 1 Al-Quran. Begitu. 1 kali setara dengan 1/3 Al-Quran. Kemudian ada lagi baca surah Yasin. Makanya ini kita pilih-pilih lah. Kalau teman-teman mau semua dibaca semua nggak apa-apa. lebih baik gitu. Iya. Nah, kalau Tapi kalau nggak bisa kita dipilih. pilih aja ini. Tapi Iya. saya sebutkan itu supaya dipilih yang mana yang bisa. Iya. Kalau nggak bisa semuanya, ya yang penting kita tinggalkan semuanya. Nah. Makanya mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan keseluruhannya, sebaiknya jangan kita tinggalkan keseluruhannya. Iya. Ya, kalau bisa sama surah Yasin, karena Yasin itu jantungnya Al-Quran. Dan Yasin itu fadilahnya untuk apapun yang dia baca untuknya. Misal kita nih orang sakit, dia bacain Yasin biar sembuh. Kita punya hajat, baca Yasin supaya hajatnya dikabul begitu. Jadi Yasin itu seperti surah Al-Fatihah. Faedahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Banyak baca istighfar, banyak baca sholawat. Cuman menariknya Mbak Titis, sebagian ulama itu dawuh,
dalam Lailatul Qadar ini kita itu disunahkannya untuk memperbanyak doa daripada memperbanyak sholat. Oh, Iya, karena kan dalam sholat itu rangkaian yang kita lakukan tidak seluruhnya berupa doa ya. gitu. Kalau dalam Lailatul Qadar kita dianjurkan memperbanyak doa. Sehingga para ulama sebagiannya dawuh menanggapi ulama yang berpendapat demikian. Makanya contohlah Kanjeng Nabi, ya banyak sholatnya, ya banyak doanya. Begitu. Maksud saya teman-teman mungkin perlu untuk pertimbangan demikian. Jadi mana yang lebih kita dahulukan dalam Lailatul Qadar? Apakah kita sholat sunnah terus sampai nggak doa gitu loh, sampai dikit doanya, atau bagaimana? Diseimbangkan, ya sholat, ya doa, ya zikir, ya wirid begitu. Cuman ya tadi kita ambil yang ringan-ringannya yang kita bisa lakukan kalau misal tidak bisa banyak. Dan juga satu nih yang paling penting untuk kita jangan lewatkan, sholat jamaah Isya dan subuh. Iya, jamaah Isya dan subuh. Dawuhnya sebagian para ulama dalam hadisnya Kanjeng Nabi begitu, bahwa man shallal isya fi jama'atin gitu ya. Jadi barang siapa yang sholat isya, man shallal lailatul qadar al isya wal fajr fi jama'atin faqad akhadha min lailatul qadari bin nasibil wafir. Kalau orang itu sholat isya dan subuh dengan berjamaah di dalam malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang begitu besar dari Lailatul Qadar. Jadi maksud saya, wah, suruh baca Quran semalaman juga nggak kuat, suruh baca tadi banyak juga nggak kuat, ambil yang panjenengan kuatin. Isya, subuh, jamaah, taraweh, kemudian setelah itu baca ayat kursi, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Az-Zalzalah, kan dikit nih teman-teman. Jadi insya Allah bisa kan. Akhir surah Al-Baqarah kan dikit-dikit. Kalau mau tidur begitu, nanti bangun-bangun kalau masih sempat lanjutkan dengan tahajud, hajat. Setiap malamnya cukup 2 rakaat, tidak apa-apa, yang penting kita luangkan waktu. Semoga kita betul-betul setiap hari istiqomah melakukan demikian. Kita ditakdirkan oleh Allah menjumpai Lailatul Qadar. Amin amin. Ya, Nah, begitu. seperti itu ya Rekanita. Jadi banyak amalan, akan tetapi panjenengan itu mampunya di mana silahkan pilih. Nah, pilih yang terbaik. Jadi kalau mungkin tidak mampu semuanya ya tidak apa-apa, tetapi jangan ditinggalkan gitu gini. Nah, itu tadi Rekanita pembahasan diskusi kita pada hari ini sangat luar biasa ya. Walaupun waktunya singkat tetapi sangat padat. Nah, seperti itu. Kita tetap di waskita di wawasan Rekanita. Mungkin cukup itu Neng dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah diberikan kesempatan bertemu dengan jenengan dan diskusinya sudah luar biasa sekali. Saya juga terima kasih diberikan kesempatan untuk berduet dengan Mbak Titis di waskita milik PWNU wilayah PBI PPNU Jawa Timur. PWNU Jawa Timur. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, semoga kita di bulan Ramadan ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dan pastinya bisa menjumpai malam Lailatul Qadar ya. Kita harapannya seperti itu. Amin amin amin. Jangan lupa teman-teman, itu bagus banget ini yang didawukan, yang disampaikan oleh Mbak Titis, bahwa kita itu dalam kesehariannya kalau berdoa itu jangan hanya doa untuk minta hajat saja, tapi juga doa untuk agar diberikan pertolongan oleh Allah, bisa melakukan ibadah. Karena sesungguhnya ibadah yang bisa kita lakukan semua itu karena pasti taufiknya Allah, bukan karena kita, tapi pasti karena Allah memberikan taufik kepada kita melakukan ibadah. Nah, dari sekarang nih kita mulai doa supaya diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan dalam menjalankan ibadah dan menjauhi maksiat. Termasuk amalan yang paling baik kita lakukan di malam bulan Ramadan adalah juga menjauhi maksiat selain melakukan taat. Repot juga ya Mbak Titis ya, ibadahnya kenceng tapi maksiatnya juga kenceng. Lipat gandakan kebaikan, jangan lupa dosanya juga dilipat gandakan. Iya sekali. Luar biasa nih pembahasan kita pada sore hari ini.
Semoga nanti panjenengan ibadahnya tambah lancar Amin, dan amin, amin, istiqomah amin, pastinya nih. Amin, 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 amin. Nah, mungkin cukup itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.